Oke, lanjut yang ketiga, khawatir. Bila kita mengkhawatirkan sesuatu, walaupun ini sebenarnya normal, ya, misalnya ini, kita punya anak tapi tidak sampai rumah, pulang sekolah harusnya jam 1 sampai rumah misalnya, ini kok sampai sore tidak, maka kita jadi berpikir atau apa namanya ya, berpikir ada hal-hal yang mungkin terjadi begitu ya. Misalnya kita terus merasa takut terjadi kecelakaan, khawatir yang bukan-bukan dan seterusnya, maka ini nanti akan mengganggu perjalanan energi. Ya, chi kita jadi terganggu. Adanya kekhawatiran yang berlebihan akan mengganggu kinerja paru-paru, ya, paru-paru kita. Hubungannya sangat dekat dengan usus besar. Nah, biasanya nanti gara-gara sering khawatir, BAB jadi tidak lancar, ya, gara-gara sering khawatir, ya, mikirkan yang tidak-tidak. Jadi awalnya karena mikir yang tidak-tidak, kita kurang positive thinking, lebih banyak negative thinkingnya, kurang berserah diri kepada Allah, nanti mempengaruhi paru-paru yang nanti akan berefek pada pasangan organ paru yaitu usus besar, di mana salah satu fungsi usus besar ini ada pada proses pembuangan atau BAB pada feses ya. Sehingga orang yang susah BAB bisa jadi dia juga orang tipe pemikir, gampang kepikiran dan gampang khawatir. Nah, sekarang ini lagi ada kasus COVID ini banyak sekali. Kasus orang-orang jadi kacau gara-gara informasi ya, terlalu banyak melihat info-info yang mungkin ada yang hoax, ada yang betul juga, bercampur aduk, khawatirnya meningkat, malah membuat dia paru-parunya jadi bermasalah. Ya, sehingga saya hampir dapati banyak orang terserang polip karena kasus-kasus apa kalau saya bilang psikosomatis sebenarnya. Oke, paru-paru dilambangkan dengan warna putih. Nanti akan kita pelajari di Wusing. Orang yang khawatir biasanya ditandai dengan muka yang pucat ya, pucat putih. Berarti kan jantung juga bermasalah kalau seperti ini. Karena ingat tadi jantung itu nanti lebih memberikan warna kemerahan pada wajah. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Sedih. Ini bisa timbul karena seseorang dihadapkan pada keadaan yang mengecewakan atau tidak sesuai dengan harapannya. Ya, di sini sebenarnya sedih ini mirip khawatir. Khawatir yang berlebihan nanti jadi sedih. Ya, ini juga akan mengganggu kerja paru. Ya, kerja paru otomatis nanti juga akan mengganggu kerja usus besar juga kalau kita lihat tadi. Ya, sehingga bisa jadi orang yang sering sedih nanti juga BAB-nya tidak lancar. Nah, karena organ-organ dalam sesungguhnya saling berhubungan, maka emosi sedih dapat mempengaruhi hati juga dan juga orang yang juga mempengaruhi organ yang lain. Sedih dapat juga mengakibatkan hubungan antara jantung dan perikardium atau selaput jantung ini terputus. Sehingga orang yang sedih kita bisa lihat dadanya cenderung melengkung ke depan, ya. Dada melengkung ke depan. Sehingga muncul punuk di belakang. Nah, ini nanti akan mempengaruhi kerja jantung dan juga paru, ya, jantung dan juga paru. Kemudian yang kelima adalah berpikir. Nah, sebenarnya kalau berpikir sendiri dengan batas yang kemampuan itu sebenarnya bagus, untuk kesehatan bagus, tetapi ketika setiap hal difikirkan, hal-hal kecil, hal yang belum terjadi difikirkan dan cenderungnya lebih ke konotasi negatif, yaitu kepikiran, ya, kepikiran bukan berpikir tapi kepikiran, maka ini nanti akan jadi masalah, ya. Berpikir juga mengandung pengertian melamun atau menghayal. Nah, ini yang masalah. Kalau yang berpikir untuk memecahkan masalah, yang mencari solusi, ini bagus. Dia akan menyehatkan sebenarnya, walaupun ketika berlebihan akan mengkonsumsi energi atau chi kita. Tetapi kalau sampai melamun menghayal, nah ini jadi masalah, ya. Berpikir yang terlalu banyak akan mengganggu fungsi limpa. Nah, ini limpa ini harus hati-hati. Limpa ini punya kaitannya dengan pankreas. Sehingga orang-orang yang terlalu banyak berpikir, kepikiran, maka bisa jadi limpa lemah, bahkan sampai mengalami diabetes, kerusakan pada pankreas. Nah, kemudian selain itu, selain ke pankreas, limpa ini dia punya pasangan organ yaitu lambung. Nah, lambung ini ketika orang suka berpikir maka bisa jadi lambung juga terganggu yang menyebabkan nanti mungkin akan mengalami masalah mah, gastritis ataupun sampai GERD. Oke, lanjutnya nomor 6.
Takut. Nah, takut ini sebenarnya masalah mental yang sebenarnya diawali dari khawatir, sedih, kemudian bisa muncul takut. Jadi ini kumpulan ya. Walaupun sebenarnya ada takut yang memang manusiawi. Contoh di sini ada anjing lari. Nah, ini takut ini sebenarnya sudah manusiawi, tetapi nanti ada yang takut yang memang akumulasi dari khawatir dan sedih. Atau kita bisa kasih contoh, misalnya ada orang melihat hantu, kemudian takut, ini wajar karena jarang melihat hantu. Nah, sehingga ini takut ini kumpulan dari fungsi limpa tadi mikir dan juga ginjal. Sehingga kita sering melihat ini contoh orang melihat hantu tiba-tiba ngompol karena ginjalnya jadi malfungsi ya, malfungsi. Maka hati-hati ketika kita punya anak kok suka ngompol, bisa jadi dia ginjalnya bermasalah karena rasa takut. Takut dari mana? Bisa jadi karena kita sering memarahi anak tersebut. Oke, yang terakhir nomor 7 adalah terkejut ya. Ini juga masalah jiwa. Terkejut dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh fungsi ginjal. Masih ada kaitannya dengan khawatir. Tetapi kalau terkejut itu sudah membalik ke atas sehingga selain berkaitan dengan ginjal, dia juga berkaitan dengan jantung. Makanya sering dikatakan orang kagetan atau terkejut itu artinya jantungnya lemah. Padahal ini memang betul, tetapi dia tidak hanya jantungnya yang lemah, tetapi ginjalnya juga lemah. Begitu. Nah, di sini jantung dan ginjal itu punya hubungan istimewa. Kalau saya boleh menggambarkan, jantung dan ginjal itu seperti kakek atau nenek dengan cucu. Dia terpisah oleh orang tua, tetapi hubungannya sangat dekat. Jarang sekali yang namanya kok nenek atau kakek memarahi cucu, itu jarang sekali. Kalau orang tua memarahi anaknya sering, tetapi kalau seorang nenek kakek itu jarang sekali. Makanya dia hubungannya istimewa. Kalau sampai hubungan itu renggang, maka bahaya karena atas bawah jantung ginjal, jantung matahari, ginjal mahma. Kok tidak akur, maka akan merusak kondisi tubuh seseorang. Nah, makanya kita dengan memahami emosi-emosi ini, kita paham efek-efeknya ke tubuh, maka bisa jadi masalah pada tubuh itu sumbernya karena emosi-emosi yang berlebihan ini. Silakan cek mungkin diri kita atau mungkin salah satu anggota keluarga kita ada yang mengalami sakit organ, silakan cek juga jiwanya, emosinya. Jangan-jangan sumber masalahnya adalah dari emosi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.